Ada yang perlu kalian ketahui nih, kenapa pada saat proses penyortiran umumnya dilakukan kaum ibu atau kaum perempuan. Wow, ini dia Pak Basuki, pabrik kopi peninggalan zaman Belanda. Ya. Cultural acculturation in Semarang began hundreds of years ago. With the arrival of foreign traders from the Arab world, China, and the Netherlands in the 16th century. The intersection of cultures among the people of Semarang births a new culture, breathes life into its residents' daily lives, and distinguishes the city. One of them is coffee culture, which has been heavily influenced by 3 different world coffee cultures. Inevitably results in a wide range of coffee menus, presenting a number of coffee shops in this area that are both traditional and contemporary. Teko Deko, for example, offers a signature menu of acculturated coffee. Jadi kalau menu signature Teko Deko ini kopi akulturasi Semarang, kita sebut itu. Kalau di Semarang ini kita tahu bahwa ada 4 dominasi budaya yang mayoritas dipengaruhi oleh 1 budaya Jawa, Belanda, Arab, dan Cina. Nah dari situ karena kita bertempat di kawasan Kota Lama, kawasan wisata yang Semarangan banget gitu, kita mencoba untuk membuat menu kopi dari keempat budaya tersebut. Jadi muncullah kopi Jawa, itu kopi gendis namanya. Kopi Cina kita beri nama kopi Cengli. Lalu ada kopi Arab dan kopi Londo yang mengibaratkan dari Belanda. Lalu kita membuat 1 menu khusus, itu namanya kopi Kota Lama. Jadi kopi akulturasi Semarang ada 5 macam. Mbak Jessi. Halo. Sampai juga di Teko Deko nih. Gimana kabar? Sehat. Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi rame nih kayaknya ya. Iya, kebetulan siang-siang rame. Nah, ini Teko Deko pertama kali aku sampai nggak terlepas dari kesan vintage-nya. Iya. Karena kan berada di kota tua Semarang ya. Iya, Kota Lama Kalau dari Semarang. Teko Deko sendiri itu artinya apa? Teko kan kita tahu bahwa adalah tempat kopi. Tempat air. Tempat iya. air. Kalau Dekonya artinya dekorasi. Jadi itu memang kayak singkatan ya? Iya, Teko Teko Deko. Deko. Makanya kita mewadain teman-teman yang kreatif di Semarang gitu, biar dia bisa berkreasi di sini gitu. Terus satu hal lagi yang eye catching pertama kali saya masuk itu adalah bangunannya yang terkesan vintage. Iya. Tadi juga aku lihat banyak banget pelanggannya adalah anak-anak muda. Iya. Itu memang kombinasi yang tepat atau memang karena disesuaikan dengan kota lamanya Semarang? Oke, kalau Teko Deko sendiri kan ini termasuk bangunan cagar budaya gitu ya. Dan sebetulnya kalau mau diambil pesan lagi, cagar budaya itu kan identik sama siapa sih generasi penerus yang harus melanjutkan si bangunan cagar budaya, yaitu
nggak lain adalah anak-anak muda. Jadi makanya memang kenapa Teko Deko nih ngewadahin teman-teman muda, satu untuk mereka berkreasi karena mereka butuh tempat yang eksis gitu ya. Terus yang kedua, kita sekaligus menanamkan bahwa ya ini bangunan cagar budaya itu ibarat merawat nenek. Betul. Jadi kita butuh untuk tahu dan sabar ketika harus merawat bangunan cagar budaya. Dan harus berhati-hati. Hati-hati besar banget. sih. Iya. Terus Teko-deko luas lantai ya? 2 juga ini lantainya tuh masih lama banget gitu. Jadi kita membatasi kapasitas mau nggak mau. Terus juga ada beberapa peraturan terkait penggunaan bangunan ini. Kayak misalnya nggak boleh lari-lari gitu. Karena ini usianya nenek banget. Bener-bener. Exploring Semarang and enjoying a coffee offering that is appealing to visitors to the old city. Unknowingly, the afternoon has turned into night. The acculturated coffee at Teko Deko Cafe makes the day fly by so fast. Cultural influences are very strong in influencing this taste of coffee that Semarang residents, particularly young people, enjoy. The emergence of modern cafes with unique menus make me want to try the coffee made by the city's creative young people. Philosophy Kopi is a contemporary coffee culture product, present among other coffee shops and now becoming one of the icons of the third generation of young coffee lovers in the heart of Semarang's old city. Philosophy Kopi, which officially opened 5 years ago, offers a wide range of menu options to suit all taste buds. Untuk unggul dari coffee shop lain, kita nggak bermaksud untuk mengungguli, tapi secara nggak langsung orang akan, kita ada daya tarik tersendiri sebenarnya. Yang open bar, yang mereka bisa bertanya langsung, dan emang pengennya Philcop barisannya serawung sama semua customer. Dan semua customer nggak hanya mojok, mereka bisa sharing table, bisa saling tanya. Yang harapan kita sih mereka datang ke sini nggak cuma ngopi, cuma sendiri. Harapan kita mereka ke sini ya mereka bisa tahu tentang sedikit kopi, mereka bisa dapat relasi di sini, mereka bisa dapat keluarga baru di sini. Coffee culture in Semarang is intricately linked to the history of the country's coffee industry, particularly in Central Java. It's not complete unless I go to Chinatown, where there's Rumah Kopi Margorejo. Basuki, also known as Tan Chuan Pi, is the 74-year-old third-generation owner of Rumah Kopi Margorejo and the manager of the Dharma Boutique Roastery. The Rumah Kopi Margorejo coffee has been in operation since the 1920s, when Basuki's grandfather, Tan Leong Li, founded it. The Dutch Heritage House building, which is still occupied by Basuki, is now a cultural heritage located at Jalan Wat Gandul Barat number 14, Semarang.
ini dia Pak Basuki. Iya, Pabrik betul. kopi peninggalan zaman Belanda. Ya, betul, betul. Ini mesin sangrai. Mesin sangrai. Mesin sangrai. Mesin sangrai ini kapasitasnya untuk green bean-nya atau biji mentahnya 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Dan mesin ini menggunakan bahan bakar gas, gas kota ketika itu. 100 kilo ini bisa dia proses sehingga matang, sampai matang dalam kira-kira 20 menit. 20 menit. 20 menit. Ini pabrik berdiri sejak tahun 19... Kakek saya mendirikan pabrik ini, sebetulnya perusahaan ini tahun 1916. Tapi awalnya di Cimahi. Di Cimahi. Berarti Bapak termasuk generasi ketiga pemilik Ketiga, pabrik kopi betul, ini. ya, betul. Kalau yang di sisi kanan ini apa Pak? Kalau ini adalah mesin giling. Oh, mesin giling. Mesin giling. Jadi kalau Jadi misalnya di sana adalah roasting, Ya, dan ini adalah sisi kanan untuk mesin Betul, giling ya. betul. Dan ini belum ada yang berubah posisinya Pak? belum ada yang berubah. Wow. Puluhan tahun. Jadi ini mesin kopi yang sudah menggunakan alat bakarnya minyak gas tadi Gas, ya Pak ya? gas kota. Kalau ke ruangan kedua ini Pak, ini kayaknya juga mesin untuk roasting juga Betul, ya Pak ya? betul. Ini lebih lama lagi, Wow. lebih kuno lagi dari mesin yang tadi. Ini saya kira di awal-awal, karena setelah kakek pindah dari Cimahi kembali ke Semarang, dia tentunya untuk memperbesar kapasitasnya, pertama menggunakan mesin yang ini dulu. Ini menggunakan kayu. Awalnya menggunakan kayu, kemudian mesin-mesin ini dimodifikasi menggunakan minyak bakar atau solar gitu ya. Itu tangkinya masih ada di atas. Semua alat masih ada berarti ya Pak ya? Masih ada. Ini berhenti berproduksi tahun berapa ya Pak? Secara besar gini, secara besar ini kira-kira tahun 80-an. 80-an. Coba kalau mesin yang itu, karena gasnya ketika itu sudah nggak begitu bagus lagi, nggak lancar lagi, sudah mulai tahun 70-an itu. Tahun sudah 70-an. dioperasikan ya. Dan semua konstruksi bangunan dan juga alat-alat peninggalan zaman Belanda masih ada semua Masih sekarang ada, ya Pak ya? masih ada. Wow. Cuma sekarang ini kan sudah berpuluhan tahun ya, ruang ini nggak digunakan. The remains of this factory are a portrait of the glory of coffee in the past, a mainstay commodity in the Dutch colonial era. Kalau dulu kopi itu terutama yang dikenal itu adalah Robusta, mana sekarang orang banyak yang tertarik pada jenis-jenis Arabicanya. Pada umumnya sering masih Robusta ya yang disenangi, karena Robusta itu masih tetap dipakai sebagai istilahnya apa ya, penghubung pergaulan gitu loh. Jadi kalau misalnya anak muda itu mengajak pacarnya untuk ya istilahnya omong-omong gitu di kafe, di warkop, masih tetap utamanya yang diminum adalah Robusta. Cuman Robusta biasanya tidak diminum secara single origin, tapi sudah dicampur dengan kopi susu, gula aren dan lain-lain. Previously, this location was known as Olisto Bandung Electric Coffee Blanderi Margorejo, a coffee roasting factory. Originally, Rumah Kopi Margorejo produced a variety of packaged coffees, including Cat Gerobak Ijo, Cap Pisau, Cap Orang Maco, Kopi Sentosa, Kopi Mirama, and Kopi Sari Rosso Tucap Margorejo. However, Margorejo has changed its name to the new Dharma Boutique Roastery, no longer focusing on downstream business and instead focusing on upstream business.
Changes in people's behavior in enjoying coffee, particularly the third generation of coffee drinkers, have changed their trends and mindset in serving quality coffee to the public, according to Basuki. There is a special building serving the roasting process on the left side of the housing. And there is still a manual coffee roaster. The Rumah Kopi Margorejo, which still stands today, is evidence of an act of idealism. For Basuki, maintaining the coffee factory and roasting business that his grandfather built over a century ago is a dedication to bringing taste to coffee connoisseurs. Dharma Boutique Roastery drives people to drink coffee as a means of telling the history of a flavor. Because coffee is an infinitely creative product. And that is Basuki's life principle. Tracing coffee civilization in Central Java is an exciting adventure which shows that coffee in Central Java cannot be separated from cultural acculturation that began hundreds of years ago. Because enjoying coffee is essentially built from where coffee is grown and raised. Cultural acculturation produces an automatic blend of coffee flavors with their own characteristics and ways of displaying the identity of the coffee brewer. Like Agus Purwanto, he follows the traditional method of brewing coffee in order to achieve a flavor that lingers on the tongue of coffee connoisseurs. Gus Pur, a middle-aged man, established a traditional barista training facility in Joglo Ungaran House in Central Java. Komposisi kopi kita, kopi 1, air 10. Nah, ini kira-kira isinya ini untuk bikin kopi tarik, isinya kira-kira 2.500 ml. Berarti kita butuhkan kopi berapa gram? 250 gram kan? Bagus. Selamat siang, Mbak Mila. Halo. Terima semuanya. kasih sekali Sama-sama. mau datang. Oke, ini lagi mulai kelasnya ya? Iya, jadi ini baru ngajarin tadi komposisi. Bahwa kopi itu supaya enak 1:10 dengan air. 1:10. Nah, pada umumnya kopi 1:15, ada yang 1:20. Tapi kita menggunakan untuk kopi tarik ini dan kopi yang di kopi tarik Ungaran
1:10. 1:10. Tapi ini mau buat kopi apa? Saya pertama mau bikin kopi tarik dulu yang asalnya dari Aceh. Asalnya dari Aceh. Dan saya belajar di Aceh. Jadi ini alat ini juga dari Aceh, saringannya juga langsung dari Aceh. Langsung dari Aceh. Karena di sini tidak ada yang jual. Oh. Gitu. Jadi kita pakai yang ada di Indonesia dulu semuanya. Jadi dari Aceh kita bawa ke Jawa Tengah, dan ini sangat disukain orang di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Kopi tarik ini? Iya, karena mereka ada rasa yang sensasional. Gus Pur's strong desire to open a traditional barista training class stemmed from his concerns about the growth of cafes and coffee shops offering international flavors. Gus Pur claimed that baristas had forgotten the local wisdom, that the coffee made by their forefathers was much tastier. Gus Pur implemented local idealism by opening traditional barista training classes. With the majority of participants coming from outside of Central Java, including Jakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, and Palu. Jadi dengan Omah Kopi Gus Pur ini, satu, saya pengen orang kembali ke minum kopi cara Indonesia. Karena kita sudah dijajah oleh cara tidak Indonesia. Hampir semua kafe tidak ada menyajikan cara Indonesia, paling banter hanya kopi tubruk, itu pun tidak enak. Terus kedua, dengan adanya Omah Gus Pur, banyak orang bisa membuat kopi yang enak, banyak kopi yang bermunculan. Terus dengan banyaknya warung kopi yang kopinya enak, semua orang mau minum kopi dengan percaya, dan petani kopi akan terangkat karena jumlah yang dibutuhkan lebih untuk internal lebih banyak. Nggak usah mikir ekspor gitu kan, maksud saya. Agus Purwanto manages a coffee shop in the Ungaran area, offering a variety of Ungaran coffee menus, in addition to opening classes for traditional barista. Agus Purwanto combines a coffee menu with flavors of Indonesian fruits and spices. Maaf, sudah datang. Ini secang tarik es. Silahkan cicipin dulu baru komen. Iya. Dulu ya. Itu di secang badan tarik tuh apa tuh, Pak? kayu secang, jadi minuman rempah. Oh, minuman. Terus dibikin kayak teh tarik. Ini salah satu di luar menu kopi ya tentunya Ya, kan ya, Pak ya. dan ini salah satu andalan juga. Oh, andalan juga. Oke. Ya, banyak suka sekali. Salah satu menu rempah-rempah yang ditawarkan ya. Di Rongga. Jadi kedai Pak Agus tidak hanya menghadirkan kopi dari Ungaran tentunya, tapi ini juga ada salah satu minuman Favorit, signature ya, juga iya. ya, favorit, yakni rempah-rempah. Sehat juga kok.